unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Bonaventura, doakanlah kami. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini sampai kepada panjenengan ketika saya dalam perjalanan dari Jogja ke Jakarta, dari Jakarta melalui Doha menuju Roma. Tanggal 14 sore kami berangkat dari Jakarta, tanggal 15 pagi kami tiba di Roma. Tuhan melimpahkan berkat kepada panjenengan semua. Saya bawa di dalam doa peziarahan ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau selalu mengampuni dan menaruh belas kasih kepada umat-Mu. Bantulah kami untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kelemahan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berkenan kepadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan melanjutkan membaca kitab Nabi Yesaya. Kita membaca bab 1 ayat 11 sampai 17. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin Sodom. Untuk apakah kurbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu akan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak anak lembu tambun, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kalian datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kalian menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi jijik bagiku. Kalau kalian merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kalian menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama yang diwartakan kepada kita dari kitab Nabi Yesaya tegas, keras, mendidik umat Allah tidak dengan cara yang lembek, lunak, bahkan kalau kita merasakan setiap ayat yang diwartakan kepada kita, terasa tak ada kelembutan sama sekali. Yang ada adalah sikap tegas, keras, umat dikritik sedemikian hebat oleh Nabi Yesaya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu bukan dari kemauannya sendiri, tetapi itulah firman yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sendiri sebelum menyampaikan sabda itu, sebagaimana kita baca, telah dibersihkan dari kenajisan bibirnya, dari kelemahan dan dosanya oleh serafim yang membersihkan bibir najis Nabi Yesaya dengan bara api. Maka Nabi Yesaya juga menyampaikan sabda Tuhan Allah yang membara itu kepada umatnya. Intinya adalah umat diajak untuk berubah, untuk bertobat, meninggalkan segala kejahatan, ketidakadilan, keserakahan, dan seperti yang diwartakan pada bagian terakhir, Allah menghendaki agar membersihkan, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat di depan mata Tuhan Allah. Tegas dikatakan, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Suasananya seakan-akan seperti perang melawan kejahatan. Kita membaca di dalam Injil, Tuhan Yesus sendiri bersabda, Injil Matius bab 10 ayat 14 sampai bab 11 ayat 1, Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang yang menyucikan, yang membersihkan, yang memisahkan antara kebaikan dan kejahatan, kesucian dan kedosaan. Hidup kita dimurnikan oleh Yesus. Ketika kita dibaptis, kita diperbaharui sebagai putri-putra Bapa, bahkan diangkat menjadi putri-putra Bapa, lahir secara baru, dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa asal, agar kita hidup secara baru di dalam Yesus. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu menyucikan diri, membebaskan dari segala kejahatan, hidup dalam kerendahan hati, mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.